Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar teman-teman? Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Febi Lestari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas perilaku organisasi. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Komitmen dan Efektivitas Organisasi. Untuk slide pertama, saya akan membahas pengertian komitmen menurut para ahli. Di sini saya mengambil dua contoh pengertian menurut para ahli. Yang pertama dari Sukijan tahun 2009 dan Mayer dan Allen 1991. Yang pertama, komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-cara pengembangan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, dari Mayer dan Allen, komitmen dapat juga berarti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. Dan individu berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi tersebut. Untuk slide selanjutnya, saya akan bacakan pengertian komitmen organisasional sebagai sebuah keadaan psikologi yang mengkarakteristikkan hubungan karyawan dengan organisasi atau implikasinya yang mempengaruhi apakah karyawan akan tetap bertahan dalam organisasi atau tidak, yang teridentifikasi dalam tiga komponen, yaitu komponen afektif, komitmen kontinu, dan komitmen normatif. Di sini saya mengutip dari Jurnali tahun 2010. Selanjutnya, menurut Sudarmanto tahun 2009, komitmen organisasi merupakan ikatan dirinya terhadap nilai dan tujuan organisasi. Keberhasilan pengelolaan organisasi sangatlah ditentukan oleh keberhasilan mengelola komitmen sumber daya manusia. Seberapa jauh komitmen karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja sangatlah menentukan organisasi itu dalam mencapai tujuannya. Sehingga tak jarang orang diangkat terkait dengan kekuatan identifikasi individu dan keterlibatan dalam organisasi tertentu. Untuk slide selanjutnya, saya akan membahas tentang bentuk komitmen organisasional menurut Allen dan Mayer 1993. Yang pertama, affective commitment, komitmen aktif, terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional. Yang kedua, continue commitment, komitmen kontinu, terjadi apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan lain, atau karena karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain. Selanjutnya, normative commitment, komitmen normatif, adalah perasaan yang mengharuskan untuk bertahan dalam organisasi dikarenakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap organisasi yang didasari atas pertimbangan norma, nilai, dan keyakinan karyawan. Di sini saya akan membahas tentang program memberdaya yang dapat dikembangkan untuk memperkuat komitmen organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, lama bekerja. Lama bekerja merupakan waktu yang telah dijalani seseorang dalam melakukan pekerjaan pada perusahaan,
Semakin lama seseorang bertahan dalam suatu perusahaan, semakin terlihat berkomitmen tinggi. Selanjutnya, kepercayaan. Adanya saling percaya di antara anggota organisasi akan menciptakan kondisi yang baik untuk pertukaran informasi dan saran tanpa adanya rasa takut. Selanjutnya, rasa percaya diri. Rasa percaya diri menimbulkan rasa percaya diri karyawan dengan menghargai kemampuan yang dimiliki karyawan sehingga komitmen terhadap perusahaan makin tinggi. Selanjutnya, kredibilitas. Menjaga kredibilitas dengan penghargaan dan mengembangkan lingkungan kerja yang mendorong kompetisi yang sehat sehingga tercipta organisasi yang memiliki kinerja yang tinggi. Selanjutnya, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban karyawan pada wewenang yang diberikan kepada Pertanggungjawaban karyawan pada wewenang yang diberikan dengan menetapkan secara konsisten dan jelas tentang peran, standar, dan tujuan tentang penilaian terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, proses terjadinya komitmen organisasional. Komitmen organisasional timbul secara bertahap dalam diri pribadi karyawan, berawal dari kebutuhan pribadi terhadap organisasi, kemudian beranjak menjadi kebutuhan bersama, dan rasa memiliki dari anggota karyawan terhadap organisasi. Di sini saya akan membahas tentang mengemukakan bahwa rasa memiliki dari para karyawan terhadap kelompok dapat dilihat dalam hal-hal berikut. Di sini saya mengambil dari Surwanto dalam Sopiah 2008. Yang pertama, adanya loyalitas dari para anggota terhadap anggota lainnya. Yang kedua, adanya loyalitas anggota terhadap kelompoknya. Yang ketiga, kesediaan berkorban dari para anggota baik moral maupun material demi kelangsungan hidup kelompoknya. Yang keempat, adanya rasa bangga dari para anggota kelompok apabila kelompok tersebut mendapat nama baik dari masyarakat. Yang kelima, adanya letupan emosi dari para anggota apabila kelompoknya mendapatkan celaan, baik itu dilakukan oleh individu maupun kelompok lainnya. Yang keenam, adanya niat baik dari para anggota kelompok untuk tetap menjaga nama baik kelompoknya dalam keadaan apapun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.